Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Ya, di sini kita masuk ke sistem program linier, di mana bab 2 ini kalian akan mempelajari tentang program linier yang lebih condong ke arah pertidaksamaan ya. Jadi nanti ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara untuk membuat yang pertama ya, model matematika terlebih dahulu. Oke, program linier adalah program di mana kalian akan menemukan permasalahan yang menyangkut dari nilai-nilai pertidaksamaan ya. Oke, nanti di situ kalian akan mempelajari grafik, kemudian kalian akan mempelajari cara menentukan dan mencari himpunan nilai X dan nilai Y. Sebelum ke arah lebih lanjut, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang membuat model terlebih dahulu. Modelnya bagaimana? Kalau ada sebuah cerita yang menyatakan dari program linier tersebut. Oke, di sini ada seorang tukang roti ya, Ibu berikan contoh. Tukang roti ini berencana membuat dua jenis roti ya, ada jenis 1 dan roti jenis 2 dengan menggunakan dua macam bahan baku yaitu tepung dan mentega. Oke, setiap roti jenis 1 itu memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk jenis roti 2 itu memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti jenis 1 dan 2 masing-masing adalah 1.500 dan 2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum? Oke. Langkah pertama itu kalian harus menentukan yang mana nilai X dan Y terlebih dahulu ya. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah dalam menentukan model matematika, kalian harus cari fungsi nilai objektifnya. Biasanya itu condong ke arah harga. Oke. Oke, Ibu lanjut. Ibu buat sebuah tabel di sini ya. Di mana tabel ini nanti kalian untuk memudahkan dalam membuat model matematika. Oke. Di sini Ibu tulis dulu diketahui yang harus kalian rubah adalah dalam bentuk kilogram ke gram. Karena di sini ada persediaan bahan 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Sedangkan dari soal yang kita gunakan adalah dalam bentuk gram. Maka kita rubah terlebih dahulu 4 kg-nya menjadi bentuk gram, yaitu 4.000. 1,2 kg kita rubah dalam bentuk gram yaitu 1.200 gram. Masih ingat kan kilogram ke gram kali 1.000 ya? Oke, next. Di sini ada tabel kolom roti, tabel kolom tepung, dan kolom mentega. Oke, ada roti jenis 1 dan roti jenis 2. Maka kita tentukan dulu mana X dan Y. Berarti kita rubah jenis 1 itu adalah X dan jenis 2 adalah Y. Ya. Oke, tepung. Tepung pada jenis roti 1 itu gunakan berapa tepungnya? Nah, ini ada kalimat. Setiap roti jenis 1 memerlukan 200 gram tepung. Maka kita tulis pada tabel 200 gram. Ya. Oke, kemudian roti jenis 2 itu berapa gram? Nah, roti jenis 2 memerlukan 100 gram. Maka kita tulis 100. Mentega pada jenis 1, rotinya itu membutuhkan berapa mentega? Oke, di sini ada 25 mentega. Oke, kita tulis 25. Kemudian roti jenis 2 memerlukan 50 gram mentega. 50 gram. Oke. Nah, persediaannya kita sudah merubah dari bentuk kilo ke gram, maka di sini pada tepung adalah 4.000 dan pada mentega adalah 1.200 gram. Oke. Nah, setelah ini kita lebih gampang ya. Kita lebih gampang untuk menentukan model matematikanya. Oke. Kita tulis
Mana yang X dulu? Berarti 200 ya. 200X ya. Ditambah Y-nya yang mana? Nih. Berarti 100Y. Ya. Oke, untuk yang menteganya berarti 25X. 25X ditambah berapa? 50Y. Ya. Oke, karena dalam program linier kita ada pertidaksamaan, maka kita lihat soalnya. Ya. Pertidaksamanya lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini ada berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus dibutuhkan agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum. Kalau memperoleh keuntungan maksimum, maka bahan-bahan yang kita gunakan itu harus minim. Ya. Harus minim supaya apa? Supaya keuntungannya maksimum. Kalau kalian menggunakan bahan-bahannya banyak banget, maka itu bukan keuntungan maksimum, tapi rugi, ya. Jadi, karena kita ingin untung, maka kita kurangi bahan-bahannya, ya. Kemudian, ada keuntungan maksimum. Maka, kalau keuntungan maksimum, kita gunakan sama dengan, ya. Oke. Tulis 4.000. Tulis 1.200. Selesai. Oh iya, yang kedua, tentukan atau cari fungsi objektif. Biasanya condong ke arah harga. Kalau fungsi objektif itu biasanya ditulis dengan fungsi X dan Y. Mana fungsi X dan Y? Atau Ibu tulis fungsi objektif. Oke. Apa fungsi objektif itu? Harga. Mana harganya? Nah, nih. 1.500 untuk roti 1 dan roti 2 2.000. Maka kita tulis 1.500 X plus 2.000 Y, ya. Selesai. Ini adalah model matematikanya. Kalau misalnya Bu, di pilihan ganda ini nggak ada kayak gini, maka kita perkecil. Nah, kita perkecil bagi berapa? Kita bagi dengan 100 boleh. Berarti kalau dibagi dengan 100, maka 200 dibagi 100 menjadi 2X, 100 dibagi 100 menjadi Y, dan 4.000 dibagi 100 jadi 40. Bu, yang bawah juga nggak ada, maka kita bagi juga. Bagi berapa? Ini kita bisa bagi 5 ya. Atau kita bisa bagi 25 nih. Bisa. Oke, kita bagi dengan 25. Kalau 25 dibagi 25 menjadi X, 50 dibagi 25 menjadi 2Y, dan 1.200 dibagi 25 menjadi 48. Oke, biasanya kalau di pilihan ganda dia lebih kecil ya. Nih, tapi kalau untuk esai sampai sini juga tidak masalah. Paham? Yuk, next ya materinya. Maaf, ini seharusnya ditambahkan ya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini juga sama. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya, ini jangan lupa, ini wajib pakai ya. Oke, next poin B.
sebelum kita masuk ke program linier yang lebih kompleks, Ibu mau membahas terlebih dahulu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Oke, kita masuk ke contoh saja. Tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari X plus 2Y lebih dari 8, 3X plus 2Y kurang dari 12, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini wajib ya, wajib ada. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentukan titik koordinat terlebih dahulu. Bila X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Bila Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Yang kedua, membuat diagram kartesius dan gambarkan daerah arsirannya. Ingat, nah ini ada yang perlu diingat. Kalau lebih dari 0, itu arsirannya di atas garis. Kalau kurang dari 0, itu arsirannya di bawah garis. Garis apa? Garis nih, garis pertidaksamaannya ya. Kalau lebih dari 0 tanpa pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Kurang dari 0 tanpa sama dengan, itu garisnya juga putus-putus. Nih ya, putus-putus. Oke. Yuk, kita jawab. Dari X plus 2Y sama dengan 8 ya. Kita buat terlebih dahulu bila X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Maka Y-nya berapa? Maka kita ganti terlebih dahulu. X plus 2Y sama dengan 8. X-nya kita ganti angka 0. Maka 0 plus 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 4 ya. Oke, yang kedua, bagaimana kalau Y-nya sama dengan 0? Kita buat lagi. X plus 2Y sama dengan 8. Si Y-nya kita ganti 0. Maka X plus 2 dikali 0 sama dengan 8. X ditambah 0 sama dengan 8, maka X sama dengan 8. Oke, ini kalau dibuat titik adalah X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Kalau dibuat titik, X-nya 8, Y-nya 0. Oke, selanjutnya 3X plus 2Y sama dengan 12. Langkah pertama sama, kita buat X-nya sama dengan 0. Ibu kasih garis ya. Oke, 3X plus 2Y sama dengan 12. Berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0. Maka 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6. Oke, Y sama dengan 0. Kita tulis lagi 3X plus 2Y sama dengan 12. X-nya tetap, Y-nya kalikan dengan 0. Oke, berarti 3X ditambah 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3. Berapa? X sama dengan 4. Dijadikan titik. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Jadikan titik. X-nya 4, Y-nya 0. Setelah ini kita akan buat garis kartesius atau bilangan diagram kartesius. Ini adalah diagram kartesiusnya. Jangan lupa X itu yang horizontal, yang vertikal adalah Y ya. Kemudian Ibu sudah titik-titikan di sini ada, kita tadi dapat 4,0, 8,0, 0,4 dan 0,6. Oke, tadi kita sudah mungkin kalian sudah mencatat ya. Kita sudah memasang-masangkan bahwa untuk yang X plus 2Y lebih dari 8 itu didapat X-nya 8 dan yang Y-nya adalah 4. Maka kita tarik garis lurus. Oke. Nanti kalian gunakan penggaris ya. Oke, anggap lurus. Oke, untuk yang 3X plus 2Y
kurang dari 12, tadi kita sudah mendapat titiknya adalah 4 dan 6. Maka kita tarik garis lurus ya. Oke. Yep. Nah, kita cari mana daerah penyelesaiannya, mana himpunan penyelesaiannya ya. Oke, sekarang dilihat di sini untuk yang 4 sama 8 di mana X plus 2Y adalah garisnya ini ya. X plus 2Y lebih dari 8. Ingat, kalau lebih dari kalau lebih dari berarti himpunannya kemana garis bilangannya? Garis arsirannya ke atas atau ke bawah? Maka garisnya kalau lebih dari itu ke atas ya. Oke. So next. Sekarang 3X plus 2Y untuk yang garis 3X plus 2Y kurang dari 12. Kalau kurang garisnya kemana? Berarti garisnya ke bawah ya. Oke. Garisnya ke bawah. Nah, ada daerah 1, ini daerah 1, ada daerah 2, Ibu bilang daerah 2 di sini, daerah 3 dan daerah 4. Oke. Mana yang merupakan paling banyak arsirannya ya? Oke, kita lihat. Untuk daerah yang garis 2X plus 2Y dia ke atas. Nah, berarti arsirannya ada di daerah 1 dan 2 ya. Oke. Kemudian untuk yang 3X plus 2Y dia arsirannya kemana? Ke bawah. Berarti ada di daerah 1 dan daerah 3. Oke. Tadi kita lihat 1, 2, 1, 3. Berarti daerah himpunannya yang mana? Oke. Nah, ini adalah DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang ini ya, atau boleh dibilang DHP sama dengan 1. Daerahnya 1 karena ininya ada di 1 ya. Oke, paham? Mungkin sampai saat ini saja. Nanti next Ibu akan bahas tentang yang model ya, model yang kemudian nanti kalian jadikan sebuah grafik juga, kemudian kalian akan mencari maksimum dan minimumnya seperti apa ya. Untuk saat ini Ibu langsung akan berikan tugas terlebih dahulu, mungkin tugasnya tidak banyak, hanya mungkin 1-2 tugas ya yang kalian minimal paham ya. Oke. Sampai sini saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.